Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, tak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat yang tiada tara. Kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya secara umum dan hambanya secara khusus, selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang lupa untuk mensyukurinya. Kita terkadang lalai bahkan menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di kegiatan atau aktivitas yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Maka seyogyanya bagi kita seorang muslim selalu dan senantiasa untuk bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat apapun itu. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat bisa menghirup oksigen, bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang ada. Dan banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tentu kita wajib mensyukurinya dengan kita mengisi waktu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah bagaimana kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesungguhan dalam belajar, mempelajari salah satu bahasa yang ada di dunia ini. Bahasa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita akan bahasa tersebut, keinginan kita untuk menguasai, untuk mendalami bahasa tersebut. Semoga itu adalah sebuah keinginan, sebuah cita-cita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan. Perjalanan di sini tidak harus kita pergi ke suatu tempat. Di zaman kita ini kita bisa saja hanya duduk di rumah. Namun kita melakukan perjalanan dengan kita mengakses media apapun itu bentuknya. Dan kita berusaha untuk mencari ilmu di dalamnya. Terlebih jika kita keluar dari rumah kita mendatangi majelis ilmu, mencari ilmu di sana. Maka apa kata Rasulullah? Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan pun jalan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sebuah kenikmatan yang dinikmati oleh mereka para penuntut ilmu. Ketika mereka duduk di majelis ilmu, mereka sangat menikmati lezatnya ilmu tersebut.
Bagaimana mereka menikmati nyamannya, ketenangannya di dalam majlis ini. Bahkan ketika mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cari, mereka seolah-olah mendapatkan hal yang sangat-sangat berharga. Ketika kita belajar bahasa Arab, contohnya, kita bisa ketika kita bisa menguasai bahasa Arab, bisa memahami bahasa Arab, bukankah banyak manfaat yang bisa kita dapatkan? Kita mampu membaca kitab-kitab para ulama, memahaminya, mengetahui maknanya, dan mengetahui apa yang diinginkan para ulama. Penjelasan-penjelasan yang sangat gamblang. Bahkan kita bisa menjalankan ibadah kita dengan khusyuk. Kita bisa sholat dengan menghadirkan hati kita, menghadirkan pikiran kita, bahwasanya kita sedang berbisik, sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ucapan saja, namun hati kita datangkan dengan kita mengetahui makna dari bacaan salat kita. Ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Atau ketika kita ruku ataupun sujud, kita mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita merendahkan kepala kita. Tentu itu adalah sebuah hal yang bisa mendatangkan kekhusyuan kita ketika kita sholat. Dan masih banyak lagi. Ketika kita membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengetahui makna, minimal sedikit saja apa yang terbesit di sana. Terlebih ketika kita meluangkan waktu kita untuk membaca tafsir-tafsir para ulama. Tentu kita akan mengetahuinya apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bukan kita malah sibuk dengan hal-hal yang duniawi, yang terkadang bukan malah mendatangkan pahala, namun mendatangkan sebaliknya. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya kita aturkan salawat serta salam kita kepada Rasul kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam yang berbahagia ini kita bertemu kembali di majlis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempelajari bahasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bahasa Al-Quran. Tentu dengan dipilih sebagai bahasa Al-Quran, dia adalah bahasa yang paling mulia dari bahasa yang ada. Dan memiliki makna yang sangat gamblang dan kemudahan bagi siapa saja yang ingin mendalami bahasa tersebut. Kita melanjutkan pembelajaran kita dengan kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha, dengan kitab Durusul Lughah yang dikarang oleh Dr. Fi Abdul Rahim rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, mengampuni kedua orang tuanya, dan mengangkat derajatnya di yaumil akhir kala. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari beberapa hal terkait dengan
kata tunjuk, begitu juga materi-materi yang lainnya. Dan terakhir kita mempelajari terkait dengan kata tunjuk untuk jamak, di mana kita fahami bahwasanya di sana ada, jika isim itu ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi dua, ada laki-laki dan ada perempuan. Begitu juga jika ditinjau dari jumlahnya, maka di sana terbagi menjadi beberapa, di antaranya adalah yang kita pelajari ada dua. Ada tunggal, begitu juga ada jamak. Walaupun nanti ada yang ketiga yaitu double, namun itu belum kita pelajari. Yang kita pelajari baru tunggal dan jamak. Dan ketika kita menggunakan kata tunjuk pun, hendaknya kita memperhatikan hal tersebut. Ketika kita menggunakan kata tunjuk untuk tunggal, tentunya kita menggunakan ketika kita menunjuk suatu isim yang tunggal, kita menggunakan kata tunjuk yang tunggal. Begitu juga ketika kita menunjuk suatu isim yang jamak, yang menunjukkan banyak, kita menggunakan kata tunjuk yang jamak. Begitu juga ketika kita menunjuk suatu isim yang dia berjenis mudzakkar ataupun laki-laki, kita menggunakan kata tunjuk laki-laki. Dan ketika kita menunjuk isim yang berjenis perempuan atau yang dihukumi perempuan, maka kita menggunakan kata tunjuk untuk perempuan. Begitu halnya yang perlu diperhatikan pula materi kita terakhir kemarin, di mana tidak semua isim yang menunjukkan banyak itu ditunjuk dengan kata tunjuk jamak, atau tidak semua isim yang menunjukkan banyak kita tunjuk menggunakan kata tunjuk yang banyak. Di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas kata tunjuk untuk jamak isim yang dekat. Kata tunjuk dekat untuk jamak itu yang mana mufradnya atau kata tunggalnya adalah hadza untuk laki-laki, hadhihi untuk perempuan. Kata jamaknya menggunakan haula'i. Begitu juga ketika kata tunjuk jauh, zalika dan tilka untuk perempuan, zalika untuk laki-laki, jika jamak menggunakan ulaika. Dua-duanya laki-laki dan perempuan menggunakan ulaika. Ternyata tidak semuanya menggunakan seperti ini. Tidak semuanya menggunakan kaidah ini. Ada di sana pengecualian, yaitu isim yang dijamakkan ataupun kata tunjuknya menggunakan kata tunjuk yang jamak itu hanya berlaku untuk isim-isim yang berakal. Adapun isim-isim yang ghairu aqil atau tidak berakal, maka kita menunjuknya dengan kata tunjuk tunggal saja. Kita menunjuknya dengan kata tunjuk tunggal. Sebagaimana di dalam buku kita masing-masing di halaman 95 kemarin sudah dijelaskan, untuk akil atau yang berakal, jika tunggal menggunakan hadza atau hadhihi, jika jamak menggunakan haula'i untuk yang dekat. Adapun untuk jauh, tunggalnya menggunakan zalika atau tilka, untuk jamaknya menggunakan ulaika. Ini untuk isim-isim aqil atau yang berakal. Adapun isim-isim yang ghairu aqil, yang tidak berakal, maka dihukumi semuanya menjadi isim perempuan, isim tunggal perempuan. Setiap jamak, setiap isim jamak ghairu aqil yang tidak berakal, maka dia dihukumi isim perempuan. Dihukumi isim
perempuan. Maka kata tunjuknya menggunakan kata tunjuk tunggal perempuan. Yang mana seperti halnya kata baitun, itu adalah baitun, ada yang berarti rumah. Dia tentunya tidak berakal. Nah, tidak berakal, kata tunjuk dekatnya menggunakan hadza, kata tunjuk jauhnya menggunakan bukan haulai, namun menggunakan hazihi. Hazihi buyutun. Buyutun ini memang banyak rumah-rumah atau banyak rumah. Namun dia adalah isim ghairu aqil yang tidak berakal. Maka dia dihukumi perempuan. Tunggal perempuan, menggunakan kata tunjuk tunggal perempuan. Begitu juga kemarin hadhihi sayyaratun, tetap dia menjadi hadhihi sayyara. Zalika baitun menjadi tilka buyutun ketika dijamakkan. Itu penjelasan kita pada pertemuan yang lalu terkait dengan isim ataupun kata tunjuk untuk isim-isim yang berakal dan tidak berakal. Kemudian mungkin akan datang pertanyaan, kemarin sempat ditanyakan, isim apa saja yang berakal? Tentu yang berakal hanya manusia saja. Selain manusia ataupun sifat-sifat untuk manusia, maka dia dihukumi ghairu aqil. Sebagaimana hewan itu juga dihukumi tidak berakal. Walaupun mereka terkadang sudah diajarin ini dan itu dan lain sebagainya, dia tetap dihukumi sebagai isim yang tidak berakal. Begitu juga kemarin kita sudah membahas terkait dengan domir yang terpisah. Mulai dari domir tunggal, orang ketiga, huwa, kemudian untuk perempuan hiya, adapun untuk jamaknya hum, orang ketiga jamak laki-laki hum, orang ketiga jamak perempuan hunna, kemudian untuk orang kedua, orang yang diajak bicara, lawan bicara, tunggal laki-laki anta, kalau tunggal perempuan anti, bedanya hanya di harokat saja. Adapun ketika jamak, untuk jamak laki-laki orang kedua antum, dan untuk jamak perempuannya antunna. Dan antum ini juga terkadang digunakan tidak hanya sebagaimana mestinya ataupun tidak hanya digunakan untuk orang banyak. Terkadang kita gunakan atau digunakan juga di beberapa tempat digunakan untuk orang tunggal. Tunggal namun menggunakan kata antum atau menggunakan kata antunna. Ketika berbicara dengan satu orang namun menggunakan kata antum atau antunna, itu bertujuan untuk penghormatan, menghormati, lil ihtiram, untuk penghormatan. Bahkan banyak dari hadis-hadis ataupun di dalam Al-Quran contoh bagaimana penggunaan penghormatan atau dhamir yang digunakan, dhamir jamak digunakan untuk mufrad atau dhamir jamak digunakan untuk dua orang saja. Ini ada beberapa contoh di dalam hadis dan juga di dalam Al-Quran. Bisa nanti kita cari bersama-sama. Jadi di antara tujuannya adalah untuk menghormati. Jadi jangan heran jika mungkin ada yang ngajak bicara menggunakan kata antum. Antum itu kan untuk banyak, sedangkan saya sendiri. Antum ini untuk penghormatan. Untuk orang pertama di sini ada tunggalnya menggunakan kata ana, entah itu laki-laki atau perempuan sama ana, dan kata jamaknya orang pertama menggunakan kata nahnu. Sebagaimana nahnu ini juga kemarin sudah kita jelaskan untuk membedakan arti dari nahnu. Nahnu ini bisa kita artikan kami dan juga bisa kita artikan kita, tergantung dengan konteks yang ada. Karena
Terkadang masih banyak dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Arab, bagaimana membedakan antara kami dan kita. Bahkan orang-orang yang terpelajar pun mereka beberapa yang salah dalam penggunaan kata kami dan kata kita. Jika mempresentasikan, mengatakan kita, padahal yang diajak bicara tidak ikut andil, tidak bergerak di sana, maka itu tidak tepat. Baik, barakallahu fikum. Itu tadi materi-materi kita pada pertemuan yang lalu. Silahkan Bapak Ibu sekalian bisa mengulang-ulang kembali materi-materi yang ada, mulai dengan mengulang kosakata. Jangan lupa, apalagi ini sudah lama kita libur. Sudah lama kita libur, cukup lama, bahkan 1 pekan, 1 bulan lebih ya. Hampir 1,5 bulan atau hampir 2 bulan. Setengah bulan kurang lebih kita libur dari sebelum Lebaran ya. Masya Allah kita libur yang cukup panjang. Tentunya itu membutuhkan murojaah yang sangat berat. Karena dengan liburan yang panjang terkadang membuat kita lalai, membuat kita lupa, dan tidak mengulang lagi materi-materi yang ada. Maka silahkan kita nasihatkan pada kita pribadi, kami nasihatkan kepada kami pribadi dan juga pada Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengulang apa yang telah dipelajari. Karena dengan kita mengulang otomatis akan memperkuat pemahaman kita, untuk memperkuat apa yang telah kita pelajari, dan juga di antara yang disebutkan oleh beberapa ulama di dalam kitab-kitab mereka, pengulangan akan ilmu adalah di antara bentuk pengagungan kita terhadap ilmu tersebut. Pengagungan terhadap ilmu tersebut. Baik. Barakallahu fikum, kita lanjutkan materi kita di materi baru, Ad-Darsus Sabi'a Asyar, pelajaran ke-17. Ya, dari sadis sekarang kita masuk ke sabi'. Sebelum kita bahas, kita masuk ke al-kalimatu al-jadidah. Ada syarikah, mudirus syarikah, rohisun, komisun, kumsonun. Baik. Syarikah itu kalau tidak salah perserikatan, atau bisa di syarikah. Di sini ada beberapa kosakata. Rohisun itu murah, komisun, kumsonun itu baju. Sebentar kita carikan arti yang cocok, mungkin yang lebih gampang difahami. Kita baca terlebih dahulu. Ad-Darsus Sabi'a Asyar. Abwabul masjidi maftuhatun. Sepertinya bacaan ini tidak berkaitan satu dengan yang lain. Tapi kita tidak mengapa, kita baca saja. Liman hadhil buyutul jadidatu hiya lil mudiri syarikati. An-nujumu jamilatun. Hadhihi durusu sahlatun. Fil hindi lughatun kathiratun. Ainal kutubul jadidatu hiya fil maktabati. Tilkas sururu maksuratun. As-sa'atu
yabaniyatu rahisatun. Hadhil humuru, humuru jamak dari al-hamiru, himaru. Hadhil humuru, ya, mufradnya himaru, bisa humuru, bisa hamiru. Lil fallahi, aina kutubukunna ya akhawati, hiya fil fasli. Hadhihi kitabi wa tilka kutubu ukhti. Hadhihi makatibut tullabi. Fi hadha syari'i fundukun kabiratun. Ini tadi bacaan-bacaan kita pada pertemuan kita pada hari ini atau malam ini. Syarikah memang biasanya diartikan mitra, ya. Itu bisa diartikan, mungkin bisa diartikan dengan pabrik atau apa ya. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian, ada yang mengetahui arti yang cocok untuk syarikah. Kemitraan mudirus syarikah. Istilahnya apa ya? Saya lupa. Kantor, Ustaz. Ya, perkantoran yang bermitra ya. Apa kantor apa? Syarikah. Tidak kantor-kantor apa gitu. Nah, perkantoran, dia lebih ke perkantoran tapi pimpinan perusahaan mungkin ya. Perusahaan tertentu. Baik. Ad-darsus sabi'a asyar. Pelajaran yang ke-17. Kita baca abwabul masjidi maftuhatun. Abwabul masjidi maftuhatun. Mungkin agar lebih menggugah lagi semangatnya, silahkan bagi Bapak Ibu sekalian, ada yang mau membaca dan mengartikan, baru kita jelaskan apa yang terdapat di dalam kalimat-kalimat yang ada. Silahkan, mulai dari yang nomor 1, bisa yang ada yang mencoba membaca dan mengartikan. Tadi sudah kami baca, mungkin bisa dibaca ulang dan diartikan. Silakan Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin berpartisipasi dalam membaca dan mengartikan? Mencobanya. Abu-abu itu jamak dari kata babun. Abu-abul masjidi. Jadi, abu-abul masjidi maftuhatun. Pintu-pintu masjid itu terbuka. Kita lihat abu-abu sebagaimana tadi sudah kita singgung sedikit ketika mengulang materi kita. Abu-abu itu termasuk isim yang mufradnya adalah babun, artinya pintu. Abwab, pintu-pintu, adalah isim ghairu aqil, yang tidak berakal. Tidak berakal. Sebagaimana tadi sudah disampaikan, isim yang tidak berakal dihukumi sebagai isim perempuan. Maka ketika dia dihukumi sebagai perempuan, sifatnya pun kita menggunakan sifat yang perempuan. Abwabul masjidi maftuhatun. Pintu-pintunya masjid itu terbuka. Yang terbuka masjidnya atau pintunya? Pintunya. Jadi sifat terbuka ini miliknya pintu, bukan miliknya masjid. Ya. Yang terbuka adalah pintunya, bukan masjidnya. Sedangkan pintunya ini karena dia dijamakkan dan dia jamak yang tidak berakal, maka dia dihukumi perempuan. Otomatis sifatnya pun menggunakan sifat perempuan. Abwabul masjidi maftuhatun. Berbeda halnya ketika dia mufrad. Babul masjidi maftuhun. Ketika dia mufrad, dia dihukumi sebagai isim laki-laki. Walaupun dia tidak berakal. Babul masjidi maftuhun.
Adapun ketika dia dijamakkan, maka berubah. Yang tadinya dia dihukumi laki-laki, berubah menjadi dihukumi sebagai isim perempuan. Menjadi abwabul masjidi maftuhatun. Yang tadinya maftuhun menjadi maftuhatun. Karena dia isim jamak yang ghairu aqil, yang tidak berakal. Kita masuk ke dalam poin yang kedua atau bacaan yang kedua. Liman hadhil buyutu al-jadidatu. Liman hadhil buyutu al-jadidatu. Hiya limudiri syarikah. Ya, mudiri syarikah untuk saat ini kita artikan pimpinan perusahaan saja boleh. Mudiri syarikah, pimpinan perusahaan. Namun yang anak cari itu tentang perusahaan apa? Perusahaan khusus yang berkaitan tentang syarikah, kemitraan, tentang kerjasama. Saya kurang paham istilahnya. Liman hadhil buyutu al-jadidatu, milik siapa rumah-rumah yang baru ini, hiya limudiri syarikah. Ini milik pimpinan perusahaan. Mudir syarikah, pimpinan perusahaan. Kita artikan untuk saat ini. Liman, milik siapa? Kita lihat isim yang digarisbawahi, yaitu kita garis bawahi isim al-buyutu. Yang perlu digarisbawahi untuk yang pertama tadi adalah kata al-abwabu. Abwabu yang awalnya dia abwabun, ya, karena dia dimudhafkan atau disandari oleh isim masjid menjadi abwabu. Ya. Awal aslinya dia abwabun. Liman hadhil buyutu. Al buyutu. Jamak ghairu aqil juga tidak diwinkan. Liman hadhil buyutu al jadidatu. Al-buyutu, sebagaimana tadi sudah disampaikan, al-buyutu dia adalah isim ghairu aqil. Al-buyutu isim ghairu aqil, yang tidak berakal. Maka kata tunjuknya menggunakan kata tunjuk isim perempuan. Tunggal perempuan menggunakan kata hadhi, bukan menggunakan haulai. Bukan menggunakan haulai, namun menggunakan kata hadhihi. Liman hadhihi al-buyutu al-jadidatu. Kita lihat di sini. Al-jadidatu, bukan al-jududu. Bukan al-jududu. Padahal kita tahu ketika isim perempuan, isim jamak, maka sifatnya juga harus jamak. Namun kita lihat di sini kenapa ditulis menggunakan kata al-jadidatu, bukan menggunakan kata al-jududu. Padahal kemarin kita bahas, kita pelajari at-tullabul jududu, talibatul jududu. Namun kenapa sekarang al-buyutu al-jadidatu? Karena kita tekankan sekali lagi bahwa isim ghairu aqil dia dihukumi sebagai isim mufrad perempuan. Isim mufrad perempuan. Maka sifatnya pun mengikutinya. Sifatnya juga dia harus menggunakan sifat perempuan dengan sifat tunggal saja. Menggunakan sifat tunggal saja. Hal sifat itu harus mengikuti, ketika dia alif lam harus alif lam, ketika dia tanwin harus tanwin, ketika dia perempuan, isim yang disifati perempuan, maka sifat juga harus perempuan, tunggal juga harus tunggal. Walaupun ini aslinya dia ada jamak, karena dia jamaknya ghairu aqil, maka menggunakan kata dihukumi tunggal, sifatnya juga menggunakan sifat tunggal
perempuan. Liman hadhil buyutu al-jadidat. Milik siapa rumah-rumah yang baru ini? Hiya limudiri syarikah. Dia, kita lihat, menggunakan hiya. Bukan menggunakan kata huwa atau hum. Padahal buyutu itu jamak untuk baitun. Sedangkan baitun dia laki-laki, isim laki-laki. Namun ketika dia dijamakkan, karena dia ghairu aqil, maka dihukumi tunggal perempuan. Kata gantinya menggunakan kata hiya. Bukan hum, bukan hunna. Namun menggunakan hiya. Hiya limudiris syarikah. Dia milik pimpinan perusahaan. Baik, kita lihat poin ketiga. Atau ada yang mau membaca, mungkin nanti nomor 4 ya, Ummun Nadiyah. Di Ummun Nadiyah silakan baca nomor 4. Untuk nomor 3 saya baca kembali, karena pendek. An-nujumu al-jamilatu. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. An-nujumu jamilatun. Itu artinya bintang-bintang itu indah. Jamilatun indah. Pertanyaannya, kenapa sekarang tidak ikut-ikut alif lam? Padahal tadi di atas al-baitu al-jadidatu. Kenapa sekarang an-nujumu jamilatun, gak an-nujumu al-jamilatu? Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang bisa memberi penjelasan. Silahkan. Ada yang bisa memberikan penjelasan? Taib, silahkan Ummu Fikri. Karena jamak ghairu aqil kan Ustaz. Iya, pertanyaannya kenapa An-nujumu tidak ghairu sama? aqil. Taib, benar, karena dia jamak ghairu aqil. Kenapa al-jamilatun ini kenapa dia tidak menggunakan alif lam? Karena dia sebagai khobarnya di Bukan sebagai sifat, bukan na'at. tidak khobar. Khobar Taib, dari barakallah. an-nujum. Jika ditinjau dari hukum kaidah nahwunya atau kaidah bahasa Arabnya, memang an-nujumu al-jamilatun di sini dia berbeda dengan al-buyutu al-jadidatu. Berbeda apa? Kedudukannya. Jika al-buyutu al-jadidatu, al-buyutu al-jadidatu sebagai sifat untuk al-buyutu. Adapun an-nujumu jamilatun, ini adalah suatu isim bertemu dengan isim yang kemarin sempat kita bahas sejatinya. Mungkin atau nanti kita akan bahas lagi karena penjelasannya terkait dengan khobar, mubtada, khobar. Nanti memusingkan bagi yang belum pernah belajar kaidah nahwu, ya. An-nujumu jamilatun. Intinya di sini an-nujumu dia jamak ghairu aqil. Jamilatun dia isim mufrad perempuan. Isim mufrad perempuan. An-nujumu jamilatun mengartikannya berbeda dengan al-buyutu al-jadidatu. Kalau al-buyutu al-jadidatu adalah rumah-rumah yang baru. Adun al-nujumu jamilatun, rumah ini bagus. Bintang-bintang ini indah. Bukan bintang-bintang yang indah, tidak.
Tidak ada kata yangnya. Namun hanya kita artikan bintang-bintang indah. Ini bintang-bintang indah atau bintang-bintang ya indah. Baik, seperti itu kurang lebih. Eh, sedikit berbeda dalam mengartikan. Baik, selanjutnya silakan nomor 4, Ummu Nadia mau membaca dan mengartikan, silakan. Atau mau bertanya? Eh, coba jawab ya Ustaz. Baik, silakan. Hadihil durusu sahlatun. Hadihid durusu. Karena ini alif lam Ya. syamsiyah. Hadihid durusu sahlatun. Baik. Pelajaran ini mudah. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Jadi ngartiinnya pelajaran-pelajaran ini mudah, bukan ini pelajaran-pelajaran yang mudah. Kenapa? Karena ad-durusu sahlatun, bukan ad-durusu as-sahlatu, ya. Berbeda. Kata ad-durusu sahlatun dan ad-durusu as-sahlatu. Hadhid durusu sahlatun ngartiinnya adalah ini pelajaran-pelajaran mudah. Pelajaran-pelajaran ini mudah. Berbeda halnya jika kalimatnya seperti ini. Hadhid durusu as-sahlatu. Ngartiinnya nanti pelajaran-pelajaran ini atau pelajaran-pelajaran ini yang mudah. Ya hampir sama. Pelajaran-pelajaran ini yang mudah. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang mudah. Kalau hadhid durusu as-sahlatu, ini pelajaran-pelajaran yang mudah. Sedikit mirip, namun ketika ditinjau dari konteksnya, konteks sesuai dengan kaidah nahwunya nanti akan berbeda. Adapun yang perlu kita garis bawahi bahwasanya an-nujumu, begitu juga ad-durusu adalah suatu isim-isim yang ghairu aqil, yang tidak berakal, yang dihukumi sebagai isim perempuan tunggal. Ketika isim jamak untuk ghairu aqil, maka dia dihukumi sebagai isim perempuan tunggal. Seperti halnya isim perempuan tunggal. Tip. Selanjutnya nomor 5, silahkan ada yang mau mencoba kembali. Tip, silahkan Ummu Fikril. Fil hindi lughatun katsiratun. Lughatun. Dia bahasa-bahasa hindi lughatun katsiratun. Lughatnya dipanjangkan. Ya, bukan lughatun. Kalau lughatun hanya satu bahasa. Ya. Bisa diulang sekali lagi? Fil hindi lughatun katsiratun. Di Tayyib. India bahasa-bahasanya sedikit. Katsiratun artinya? Sedikit. Qalilatun sedikit. Kalau katsiratun? Oh, katsiratun banyak. Banyak. Ya, banyak. Kalau sedikit qalilatun. Tayyib. Tayyib, barakallahu fiik. Ya Ummu Fikril, terima kasih. Dan juga tadi Ummu Nadia juga. Fil hindi lughatun katsiratun. Bedanya lughatun dan lughatun. Sebagai muslimatun dan muslimatun. Ketika jamak perempuan itu hanya ditambahkan alif tak saja. Sama-sama hampir mirip dengan berakhiran tak marbutoh. Hanya berbeda nanti sebelum taknya dipanjangkan. Fil hindi lughatun katsiratun. Di India terdapat banyak bahasa. Bahasanya ada banyak. Bahasa yang banyak. Di India bahasanya banyak atau bahasanya terdapat bahasa yang banyak. Kenapa ada yangnya? Karena di sini lughatun bukan al-lughatu, namun lughatun katsiratun. Sama-sama tidak ada alif lamnya. Otomatis katsiratun dia sebagai sifat untuk lughatun. Karena dia lughatun adalah isim ghairu aqil yang tidak berakal,
maka dihukumi sebagai isim tunggal perempuan. Sifatnya menggunakan sifat isim tunggal perempuan. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya nomor 6, silahkan. Ada yang mau mencoba kembali? Silahkan Ummu Nadia. Ainal kutubu al-jadidatun al-jadidatu. Sip. Hiya fil maktabi. Ya, Di fil mana maktabati. buku Ya, fil maktabati. maktabati? Hiya fil maktabati. Sip. Di mana buku-buku yang baru? Di mana buku-buku yang baru? Ya, di mana buku-buku yang baru itu? Sip. Buku-buku yang baru itu dia di atas meja. Maktabati, apa artinya maktabati? Apa ya? Kalau maktabun, meja. Kalau maktabatun? Kursi. Meja-meja. Maktabatun perpustakaan. Ya. Oh. Maktabah ya. Maktabah itu perpustakaan. Baik, barakallahu fiikum. Terima kasih Ummu Nadia. Ainal kutubu al-jadidatu. Di mana buku-buku yang baru itu? Hiya fil maktabati. Dia berada di perpustakaan. Ya. Maktabun itu meja, kalau maktabatun perpustakaan. Hampir mirip memang. Maktabun, maktabatun. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah kata kutubu. Al-kutubu jamak dari kata kitabun. Kitabun mufradnya ketika dia mufrad dihukumi laki-laki tunggal. Ketika dia tunggal dihukumi laki-laki. Adapun ketika dia jamak karena dia ghairu aqil. Kenapa kitab dihukumi ghairu aqil? Padahal kitab itu di dalamnya banyak maklumat, banyak ilmu-ilmu. Karena kitab itu ya kitab, hanya lembaran-lembaran. Dia tidak bisa bergerak sendiri, memberi manfaat pada diri sendiri. Ya. Dia dihukumi ghairu aqil, tidak berakal. Maka dia ketika dijamakkan dihukumi sebagai isim tunggal perempuan. Baik. Selanjutnya nomor 7, silahkan. Ummu Zaki. Tilkas sururu maksuratun. Baik. Tilkas sururu maksuratun. Artinya? Dipan itu rusak. Dipan itu rusak atau ranjang-ranjang ya. Ranjang dipan boleh. Tilkas sururu maksuratun. Dipan itu rusak atau pecah, patah ya. Bisa diartikan seperti itu. Maksuratun. Maksuratun asal artinya kasaroyak suru. Itu asal artinya dia pecah. Namun nggak mungkin kan ranjang kok pecah ya. Ranjang itu pecah. Ya bisa saja namun bukan sifat aslinya ya. Sifat aslinya bisa kita menggunakan kata sifat rusak atau patah. Tilkas sururu maksuratun. Ranjang-ranjang itu atau dipan-dipan itu rusak, patah. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata as-sururu. Di mana sarirun ya. Mufradnya adalah kata sarirun, jamaknya as-sururu. Sarirun dia dihukumi sebagai isim tunggal laki-laki. Isim tunggal laki-laki. Adapun ketika dia dijamakkan, dia dihukumi sebagai isim bukan jamak perempuan laki-laki, namun dia dihukumi sebagai tunggal perempuan. Maka menggunakan kata maksuratun, menggunakan kata tunjuk tilka, bukan kata ulaika, namun menggunakan tilka. Selanjutnya nomor 8, silahkan yang ingin membaca kembali. Silahkan, boleh langsung dibuka mic-nya. Atau bisa angkat tangannya seperti biasa.
Ummu Nadia mau menjawab kembali? Silahkan. Belum Ustadz, masih cari artinya. Afwan. Baik. Selanjutnya as-sa'atu. Oh, Ummu Fikril mau menjawab? Silahkan. Nomor 8. As-sa'atul yabaniyatu rahisatun. As-sa'atul yabaniyatu rahisatun. Baik, artinya Jam itu Jepang. baik. Jam di Jepang itu murah. Gimana ya caranya? Ya, made in Mengerti. Jepang ya. Jam dari Jepang. Jam dari Jepang itu murah. Iya. Rahisatun. Rahisah, ya, murah. Sa'atu al-yabaniyatu rahisatun. Pertanyaannya Ummu Fikril, di mana jamak ghairu aqilnya di sini? Jamak wairu artinya as-sa'atu. As-sa'atu dia jamak atau mufrad? Jamak. Mufradnya apa kalau dia jamak? Mufradnya adalah sa'atun. Yaitu sa'atun. Ini kan ada ini memanjangkan sinnya sa'atun menjadi Kalau jamak. tulisan sa'atun yang benar bagaimana? Sa'atun yang mufrad gimana? Sinnya pendek. Oh iya, as-sa'atu. Oh ini mufrad ya, Ustaz. Kalau Itu jamak mufrad. as-sa'atu. Ya ya. Hanya Jadi yang kalau panjang. nggak ada jamak ghairu aqilnya di Ada sini ya. jamak. Ya. Barakallahu fiik. Terima kasih Ummu Fikril. Di sini jadi semuanya tunggal. As-sa'atu al-yabaniyatu rahisatun. Jam dari Jepang ini murah. Ya. Jadi ketika dia dijamakkan, jamaknya as-sa'atu itu tunggal. Kalau jamaknya as-sa'at. Jadi sinnya dipanjangkan, ainnya juga dipanjangkan. Kalau tidak ainnya tidak panjang maka dia tidak jamak berarti. Dan tentunya ketika dia dijamakkan nanti dihukumi sebagai isim tunggal perempuan juga sama. Ketika dia tunggal ataupun ketika dia jamak sama-sama dihukumi sebagai isim mufrad perempuan. Selanjutnya nomor 9 silahkan. Ada yang mau mencoba kembali? Silahkan Ummu Nadia. Hadihil kumuru Lil alfalahun. fallahi. Lil falahun. Lil fallahi. Falahi. Hadihil kumuru lil falahi. Keledai ini milik petani. Milik petani. Keledai ini milik petani. Kepemilikan. Keledai ini milik petani. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Nadia. Al-humuru itu jamak dari kata himaru. Himaru jamaknya humuru atau ada yang mengatakan hamiru. Al-humuru. Al-humuru jamak dari himaru. Keledai. Hadihil humuru. Jika dia dijamakkan karena dia isim ghairu aqil, maka menggunakan kata tunjuknya menggunakan hadhihi, bukan menggunakan haula'i atau menggunakan hadza lagi, namun menggunakan hadhihi. Padahal himaru dia adalah isim tunggal, ketika tunggal adalah isim laki-laki mudzakkar. Namun ketika dia dijamakkan menjadi muannas, dihukumi sebagai muannas. Baik. Nomor 10 silakan Ibu Lesti. Baik, Ustaz. Aina kutubukunna ya akhwati. Hiya fil fasli. Baik. Di mana buku-buku kalian, wahai saudari-saudariku, dia di dalam kelas. Baik, barakallahu fiik. Di mana jamak muannas atau jamak ghairu aqilnya? Jamak ghairu aqil kutubun. Baik. Kutubun dia jamak ghairu
akil, dia tidak berakal. Maka dia dihukumi sebagai perempuan. Kata gantinya menggunakan kata hiya. Adapun kata kunna ini kembali kepada akhwat. Adapun akhwat dia berakal, menggunakan kata kunna. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Lesti. Selanjutnya nomor 11, silahkan Ummu Zaki. Ha, 11. Hadihi kitabi wa tilka kutubu ukhti. Iya. Ini kitabku dan itu kitab-kitab saudariku. Diulang sekali lagi bacanya, silahkan. Hadihi kitabi Mana wa kata kitabi? hadihi kitabi, Ustaz. Tadi saya bacanya kitabi. Hadihi. Mungkin saya tadi salah bacanya. Kutubi. Ini sama. Hadihi kutubi tadi. Oh, hadihi kutubi. Kutubi. Hadihi kutubi wa tilka kutubu ukhti. Tayyib. Ini kitab-kitabku dan itu kitab-kitab saudariku. Tayyib, barakallahu fi. Terima kasih Ummu Zaki. Hadihi kutubi. Ini kitab-kitabku. Kutub dia tadi sebagaimana tadi sudah disebutkan berkali-kali, kutubun dia isim ghairu aqil, jamak ghairu aqil. Maka dia dihukumi sebagai perempuan. Ketika menggunakan kata tunjuk dekat menggunakan kata hadihi. Ketika menggunakan kata tunjuk untuk jauh menggunakan tilka. Jadi bisa menggunakan hadihi, bisa menggunakan tilka. Yang penting keduanya tetap, isim ini tetap dihukumi sebagai perempuan tunggal. Jadi kata tunjuknya menggunakan kata tunjuk perempuan tunggal. Baik. Selanjutnya nomor 12. Silahkan yang ingin mencoba kembali. Masih ada 2 nomor. Silahkan Ummu Fikril. Hadhihi makatibut tullabi. Ini meja-mejanya pelajar. Tayyib. Hadhihi makatibut tullab. Makatib ini jamak dari maktabun. Makatib jamak dari kata maktabun. Jadi hadhihi makatibut tullabi, ini meja-mejanya para pelajar. Karena dia isim ghairu aqil, isim jamak ghairu aqil, maka dihukumi perempuan, kata tunjuknya pun menggunakan kata hadhihi, bukan haulai, ya, ataupun ulaika. Terakhir silakan nomor 13. Silakan yang ingin mencobanya. Syari' funduk. Silakan. Silakan. Fi hadza syari'i fanadiqu kabiratun. Di jalan ini terdapat hotel-hotel yang banyak, yang kabiratun besar. Fanadik jamak dari kata funduk. Fundukun. Funduk. Fi hadza syari'i. Syari' ini dia mufrad atau jamak. Ummu Fikril, syari' dia mufrad atau jamak? Asy-syari'i adalah mufrad. Mufrad. Dia hanya jalan saja ya. Dia mufrad. Fi hadza syari', di jalan ini dia mufrad. Kalau jamaknya apa? Ada yang tahu? Syari' jamaknya? Syari'un. Nah, syawari'. Syari' jamaknya sawari'. Ya. Di jalan ini, fi hadza syari'i, di jalan ini, syari' di sini dihukumi mufrad mudzakkar. Karena dia mufrad. Mau dia tidak berakal, karena dia mufrad tetap dihukumi laki-laki. Berbeda halnya dengan funduk. Ketika fundukun, dia dihukumi laki-laki.
Adapun ketika dia dijamakkan, maka dihukumi perempuan. Jadi fanadikun kabiratun. Fanadikun kabiratun. Hotel-hotel yang besar dan hotel yang besar. Itu tadi materi kita pada malam hari ini terkait dengan jamak ghairu aqil, berkaitan dengan apa yang kita pelajari pada tempo hari terkait dengan isim-isim yang tidak berakal. Ketika dia dijamakkan, maka dihukumi sebagai isim perempuan tunggal. Sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup, silahkan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu bisa langsung berbicara. Silahkan, kami beri waktu. Yang ingin bertanya mungkin tadi ada yang kelewat. Insya Allah nanti juga akan kita tayangkan di YouTube agar memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk mengulang materi yang ada. Dan semoga yang tidak hadir bisa mengambil istifadah ataupun faidah dengan memutar video yang kami upload di YouTube. Baik, barakallahu fikum. Ada yang mau disampaikan? Jika tidak ada, mari kita, dan sekarang sudah pukul 9:10. Kita cukupkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita diskusikan bersama bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah taala kita akan kembali melanjutkan di kemudian hari, di hari yang sudah dijadwalkan, melanjutkan materi-materi yang ada. Dan sekali lagi kami tekankan, bagi kami pribadi atau Bapak Ibu sekalian, untuk selalu mengulang materi yang sudah dipelajari. Mengulang dan mengulang, terutama dalam kosakata. Karena kosakata itu adalah ruhnya bahasa. Orang bisa berbahasa ketika menghafal, menguasai kosakata. Kosakata kami katakan bahwasanya kosakata adalah ruhnya bahasa. Semakin kita menguasai banyak kosakata, semakin pula kita menguasai bahasa tersebut. Nanti kita akan mempelajari juga susunan bahasa tersebut, kemudian kaidah-kaidahnya. Namun di balik itu semua, kita harus menguasai yang namanya kosakata. Tapi sebelum diakhiri, mungkin Ummu Nadia mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Kami persilakan. Afwan Ustadz, izin bertanya, mungkin ada rekomendasi kamus online bahasa Arab atau mungkin kitab, maksudnya kamus yang tertulis itu apa ya? Jazakallahu khair, itu aja. Kamus yang bagaimana? Kamus aplikasi atau bagaimana? Mungkin bisa aplikasi atau mungkin bentuknya buku. Itu sebenarnya lebih memudahkan yang buku atau yang aplikasi gitu. Semama kan kalau aplikasi kan bisa dipakai kapanpun. Mungkin kalau yang buku bisa sambil belajar kapan, melihat, menulis seperti itu. Mungkin keduanya, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Nadia atas pertanyaannya. Terkait dengan kamus, kalau untuk kamus online, kamus yang digunakan terkait dengan aplikasi, ya, terkait aplikasi mungkin dari Bapak Ibu sekalian mentok dan tidak tahu, mungkin di kamus sedang tidak memegang kamus, maka silakan download aplikasi Al-Ma'ani. Itu bisa bahasa Arab ke Indonesia, ada bahasa Arab ke bahasa Inggris. Setiap aplikasi itu beda-beda sendiri. Ada bahasa Arab ke Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Arab, bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dan bahasa lainnya. Itu namanya Al-Ma'ani. Ya. Itu aplikasinya. Kami sarankan di situ. Walaupun nanti di situ jika Bapak Ibu sekalian tidak mendapatkan jawaban, bisa langsung ke webnya atau bisa dicari turunan dari kata tersebut. Adapun untuk kamus yang PDF, yang bentuknya PDF, saya kurang paham, belum pernah menemukan mana yang bagus dan belum pernah menemukan
bentuknya, karena selama ini yang saya pakai hanya kamus yang berbasis aplikasi atau yang memang kamus cetak ya. Adapun kamus cetak sendiri untuk pemula memang yang disarankan adalah kamus Mahmud Yunus, itu bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam mempelajari bahasa Arab, dan banyak sekali di sana kosakata-kosakata yang ringan, yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kitab kamusnya tidak terlalu tebal, hanya kurang lebih segini ya. Itu kamus Mahmud Yunus. Ada juga buku karangan seorang ustadz yang menerjemahkan kitab Durusul Lughah ini, yang dulu saya sempat mewanti-wanti bagi Bapak Ibu sekalian untuk tidak belajar menggunakan kitab tersebut, karena kitab tersebut itu kitab Durusul Lughah, namun di bawahnya ada terjemahannya. Jadi itu tidak membantu dalam mempelajari bahasa Arab, karena nanti akan terfokus atau sudah nyaman dengan terjemahan yang ada. Namun jika memang itu digunakan rujukan, tidak masalah sesekali menggunakan kitab tersebut. Atau dengan kitab-kitab kamus-kamus lainnya yang dikarang oleh ustadz-ustadz kita yang kita ketahui. Nanti akan saya kirimkan salah satu referensi kamus saku yang saya namanya kurang paham, lupa. Nanti saya kirimkan gambarnya, mungkin bisa dicari di online shop, banyak di marketplace juga banyak. Itu untuk kamusnya. Adapun untuk PDF, untuk saat ini saya sendiri belum pernah menemukan yang kami rekomendasikan. Barakallahu fiik. Tapi selanjutnya silakan Ummu Fikril. Baik Ustadz, ini hanya untuk melanjutkan apa yang katanya Ustadz Ayub ini ya, terkait dengan kamus. Kalau saya itu pegang kamusnya untuk buku saku ya, itu langsung yang judulnya Durusul Lughah. Jadi isinya itu kosakata saja. Jadi untuk mempermudah gitu loh. Yang khusus yang ada di Durusul Lughah kosakatanya itu. Jadi kita nggak bingung. Saya pelajaran ke-17 itu sudah ada kosakatanya di sini gitu. Hanya kosakata saja. Yaitu Durusul Lughah itu disusun oleh Abu Hudzaifah Ahmad bin Qadiyat, itu yang saya pegang. Itu isinya hanya kosakata saja yang ada di kitab Durusul Lughah gitu. Jadi itu yang saya pegang selama ini. Jadi ini yang saya hafalkan gitu loh Ustaz. Jadi mempermudah gitu. Isinya hanya yang ada di Durusul Lughah. Jadi mencarinya kan lebih apa ya? Lebih mudah gitu loh. Di situ. Kan tidak keluar soal kalau di kamus besar itu kan apa ya, banyak kan ya. Jadi saya menghafal apa yang hanya ada di kitab ini. Semua sudah ada kalimat yang apa, al-kalimatul jadidah itu ya. Itu sudah tercantum dari setiap pelajaran itu gitu. Jadi untuk mempermudah saya untuk menghafal, saya pegang itu. Kapan hari sudah saya ini kan, saya kan di grup, belinya di Shopee belinya. Jadi bisa dibawa kemana-mana, itu rekomendasi dari saya. Barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Fikril sudah menambahkan. Jadi itu ada kamus yang bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam mempelajari kitab Durusul Lughah ini, karena ada salah seorang ustadz yang menulis ya kumpulan kosakata dari kitab Durusul Lughah ini. Dan semoga jika Bapak Ibu sekalian berminat bisa nanti hubungi Ummu Fikril untuk meminta linknya, karena beberapa waktu yang lalu saya juga sudah sempat melihat Ummu Fikril sudah memberikan di linknya di grup, dan bisa Bapak Ibu sekalian dilihat lagi chatnya, atau jika tenggelam chatnya mungkin bisa hubungi Ummu Fikril lagi terkait dengan kitab tersebut. Dan saya tidak melarang untuk kitab yang seperti ini ya, kamus yang seperti ini, karena ini sifatnya membantu. Yang saya larang tadi adalah kitab yang memang dia satu kitab satu sama, yang memang terjemahannya seperti halnya Al-Quran terjemahan seperti itu. Jadi terjemahannya langsung plek di bawahnya. Jadi itu akan membuat kita
terlalu nyaman dengan terjemahan tersebut. Itu yang tidak saya rekomendasikan. Adapun jika memang isinya adalah kumpulan kosakata dari kitab tersebut, itu tidak mengapa, atau itu adalah sebuah ringkasan ya, ringkasan kosakata dari kitab tersebut, itu tidak mengapa, dan insya Allah itu akan sangat bermanfaat bagi kita yang sedang mempelajari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati ini. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silahkan. Barakallahu fikum. Jika tidak ada yang disampaikan atau ditanyakan kembali, kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya dan memberkahi ilmu kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.